siang Sobat Baker. Ini kita bahas beberapa pertanyaan ya tentang orchid butter. Nah ini margarin. Ini permukaan margarin, kelihatan bedanya sama yang ini dan ini. Ya, margarin kelihatan lebih kuning. Sementara yang namanya butter itu dia tampak lebih pucat dari margarin. Nih ya, bisa dicek ya. Salah satu dari ini yang mirip tapi nggak sama itu ada orchid dan satunya ada blue triangle ya. Nah kita lihat hampir mirip ya ini ya Sobat Baker ya. Kira-kira dari kedua ini mana yang orchid, mana yang blue triangle, bisa komen di bawah ya. Kita akan bahas nanti dalam adonan kue kering, oke? Halo Sobat Baker, kita kembali lagi. Kita akan membahas margarin. Jadi banyak yang tanya, Kak, mendingan kalau sebuah produk itu pakai margarin atau butter. Jadi kalau kita membahas sebuah margarin atau butter, lalu banyak juga yang bertanya bagaimana perbandingan antara margarin dan butter, kita akan membahas ya. Jadi kita akan membahas apa itu margarin. Jadi kita akan membuka dulu apa itu margarin. Jadi kalau kita masalahnya ini kembali ke sudut pandang masing-masing ya. Kita disclaimer on dulu. Kita akan membahas sebuah margarin. Margarin itu apa ya? Margarin itu adalah lemak nabati yang sudah diolah sehingga menghasilkan tekstur yang seperti ini ya, kurang lebih yang di supermarket itu ya. Nah, ini margarin. Ini margarin ya, meskipun ini pakai tulisan butter margarin, ini adalah butter oil substitute karena di komposisinya bisa kita cek langsung minyak nabati, minyak mentega mengandung susu. Jadi minyak mentega itu butter oil substitute, kita pernah bahas ya. Jadi itu nama dagang, jadi bukan butter ya, tapi butter produk turunannya diolah dengan panas yang tinggi sehingga menghasilkan aroma mentega, itu aja. Lalu ini juga ada ini ya, blue pancake and cookie ya. Nah, jadi margarin itu apa sih Kak? Jadi margarin itu sangat diperlukan dalam membuat kue kering, khususnya dia akan menimbulkan teksturnya. Lalu kalau butter itu gimana? Ada banyak yang berpikiran bahwa butter itu menimbulkan efek yang lembut. Kalau kita full Wisman kue keringnya, memang dia akan hancur ya, itu nggak bisa dikompromikan. Kalau Wisman jangan dipakai 100% dalam kue kering. Kalau kalian memiliki daya jual yang sedikit tinggi, kalian bisa memilih Ancor bulk ya. Jadi Ancor Sobat Baker, ini kita sekarang review yang ini ya, dijanjikan kemarin masalah Ancor bulk dan Ancor tin atau kaleng. Ini Ancor kaleng ya, ini warnanya kayak gini. Ini Ancor bulk, ini Ancor bulk ya. Tuh ada sedikit perbedaan warnanya. Ancor tin lebih ke kuning ya, yang ini lebih soft. Nih, teksturnya juga lebih keras. Ini kemarin sudah disuruh ruang kan juga tetap agak keras. Jadi kalau kena mixer masih beda meskipun suruh ruang. Nah kalau yang ini, yang tin ini sangat lembek sekali nih teksturnya yang Ancor. Ini yang sudah kita lumatin ya kemarin. Kita mixer lumayan lama. Ini hasilnya kayak gini ya sebelah dulu. Lumayan, ini sudah suruh ruang ini. Suruh ruang. Masih lumayan keras sih daripada yang tin ini. Oh dia melted. Dia melted gitu ya, melted. Terus warnanya juga lebih ke kuning. Bulk itu nggak perlu margarin, dia tekstur kuenya sudah renyah tapi lembut, tapi renyah ya, jadi tahan banting dia. Kalau kita lagi pengiriman ekspedisi masih bisa ya kalau butter ya, tapi kalau butter yang skala Wisman, Blue Triangle, terus sama Ele itu untuk kue kering kita pakai full nggak mungkin bisa ya, pasti hancur. Tapi ada yang bertanya bahwa margarin itu yang terbaik. Kita bahas secara belak-belakan aja ya. Margarin itu sifatnya pada kue kering memang membuat renyah, tapi kalau kita nggak bisa meracik resep itu dengan baik dan benar, kenapa bisa ada adonan kue kering yang tinggi? Itu karena penggunaan margarin. Jadi margarin itu juga ada grade-nya ya. Margarin yang baik itu gimana, margarin yang kualitasnya rendah itu juga gimana, itu kembali lagi kita nggak usah banyak teori, kita lihat harganya aja. Jadi dari harga kita bisa tahu margarin itu ada di level mana, kayak gitu ya. Jadi harga yang tinggi berarti kualitasnya memang ada, harga yang rendah berarti kualitasnya memang sesuai harganya, kayak gitu ya. Jadi margarin itu kenapa bisa membuat tengi? Jadi kenapa margarin itu bisa membuat tengi? Karena faktanya margarin adalah minyak nabati ya. Jadi efek nabati itu memang tengi. Jadi kalau minyak kita terlalu lama kan juga memang disimpan dia akan membuat tengi. Jadi margarin itu membuat ketahanan suatu produk itu lumayan rentan. Jadi kalau kalian skalanya masih fresh bake, jadi kue kering mungkin PO atau apa, kalian pakai margarin it's okay, boleh ya. Kalau kita bahas sifat buruk dari margarin, lalu kalau kita bahas juga dari sifat kesehatan, banyak yang tanya juga, Min sehat mana sih? Soalnya banyak yang menganggap lebih buruk daripada efek pemakaian margarin mentega yang nabati, katanya bisa kolesterol dan lain-lain ya. Jadi kita bahas tuntas di sini gimana sifat margarin. Margarin itu mengandung yang namanya lemak trans ya. Jadi itu fakta.
Kalau kita ngomong mau sehat-sehatan, kolesterol dan penyakit jantung itu disebabkan oleh margarin, bukan butter, ya, kayak gitu ya Sobat Baker ya. Makanya itu kenapa ada bakery yang skalanya memang menengah ke bawah, ada yang bakery skalanya menengah ke atas. Karena orang menengah ke bawah mungkin paham, dia membeli memang mau yang enak, tapi mungkin mereka lupa mengkondisikan bagaimana tentang kesehatan yang dia sedang konsumsi. Sementara orang yang menengah ke atas edukasinya lebih tinggi pasti ya, dengan tingkat dan taraf pendidikan yang tinggi juga, dengan tidak bermaksud kita lagi melevelkan seseorang, enggak ya, tapi mereka tahu ketika mereka beli di bakery yang mahal itu mereka pakai butter, itu memang butter tidak ada lemak transnya, kecuali kalau pengelolaannya dengan minyak, pengelolaan butternya dijadikan dengan suhu yang tinggi, itu memang dia menjadi lemak trans ya. Jadi lemak trans itu ada di dalam margarin, semua margarin mengandung lemak trans, yaitu berbahaya, memicu hal-hal yang nggak diinginkan ya. Lalu, jadi margarin itu sangat banyak ya. Kita bisa cek margarin kualitasnya, bisa kita pertanggungjawabkan untuk kesehatan pembeli atau enggak. Itu gimana caranya gini ya? Mau cek margarin itu mengandung lemak trans yang banyak atau enggak, kita cek ini. Ini tidak, ini kebetulan cuma contoh ya. Jadi ketika kalian menyentuh margarin ini keras, semakin keras margarin, semakin banyak lemak trans yang terkandung di dalamnya. Tapi rasanya semakin nikmat, itu fakta ya. Semakin dia lembut, dia lemak transnya semakin kadarnya semakin sedikit kayak gitu ya. Itu hukum margarinnya kayak gitu ya. Jadi karena banyak margarin, kalian bisa meraba dengan kayak gini ya. Oh, ini lemak transnya kandungannya banyak, tapi memang tambah membuat selera itu nikmat ya, karena memang flavornya beda kalau yang padat kayak gini daripada yang soft kayak gini. Tapi memang kembali lagi ya, kalau sebuah resep nggak bisa berpatokan satu bahan ya, kayak gitu, jadi harus skalanya dengan bahan-bahan yang lain. Lalu margarin selain membuat dari segi kesehatan, margarin itu memang kurang sehat daripada butter. 2 juga mengandung lemak trans. 3 juga kalau dalam sebuah adonan dia membuat keras ya. Kalau kue kering memang butuh, tapi kalau untuk adonan bolu, cake, adonan roti memang ketika roti digigit ada bekas gigitannya, itu memang mereka pakai margarin. Kalau mereka pakai butter, pure butter, misal butter yang paling murah pun ya, mentega tapi ya, yang hewani, paling termurah pun, ketika digigit adonan roti itu akan lembab, moist gitu ya. Jadi itu yang bisa kita bongkar bagaimana sifat margarin yang jelek ya. Jadi bisa membuat tengi. Kue kering kita kualitasnya akan tengi, tapi kalau butter kita akan lebih tahan, daya tahan produknya ya, kayak gitu ya. Kemudian juga margarin itu mengandung lemak trans karena proses kimiawinya sangat-sangat ya dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi ya margarin itu ya, sehingga dia menjadi produk yang kita kenal-kenal seperti ini ya, banyak brand ya, tapi kebetulan ini cuma contoh, bukan menjatuhkan ya. Jadi lemak trans. Lalu kalau yang dinamakan gimana Min, kalau produk yang namanya vegan itu kita harus pakai margarin ya. Kembali lagi, kalau mau produknya sehat kita cukup pakai minyak sayur bisa sih, tapi harus lihat basic resepnya lagi ya. Kalau mau menghindari hewani lalu dia vegan, kita bisa pakai pengganti margarin itu dengan minyak sayur, atau kita juga bisa memilih margarin dengan yang harga jualnya tinggi ya, itu masih kandungan lemak transnya sedikit. Jadi semakin dia disentuh itu ringan, dia kandungan lemak transnya semakin sedikit. Tapi memang banyak info yang beredar, juga banyak sumber yang mengatakan bahwa margarin cenderung lebih aman bagi kesehatan. Tapi itu kita punya logika ya, kita bayangin ya, ketika suatu zat karsinogenik atau zat yang namanya pemicu kanker itu ada dihasilkan daripada produk yang dipanaskan dengan panas yang berlebihan ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita pilih-pilih sendiri ya. Jadi kalian mau konsumsi apa, mau memakai produk apa, mau pakai margarin atau mau pakai mentega, itu tergantung harga jual memang. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang yang pakai margarin, nggak bisa membenarkan orang yang memakai mentega, karena mereka punya kelasnya, punya pangsa pasarnya. Jadi kalau orang mau beli yang pakai mentega ya jangan disalahin, tapi orang yang mau menikmati margarin juga jangan disalahin. Karena kalau kita makannya dengan bijaksana komposisi, kita juga tidak akan mengalami yang namanya takut-takutan gitu ya, karena kita juga harus bijaksana dalam memilah makanan kayak gitu ya. Jadi margarin kalau sama mentega lebih bahaya mana Min? Banyak yang tanya gitu, saya jawab lebih banyak margarin kayak gitu ya.
Jadi untuk aneka adonan juga margarin itu sifatnya keras kayak gitu ya. Kalau untuk kue kering memang dia cocok karena kue kering kalian akan dihasilkan sangat renyah kayak gitu ya. Tapi kalau mau yang sehat-sehat, mau yang enak juga pakai skala butter atau mentega yang asli, kalian bisa pakai Ancor Bulk ya. Itu memang sangat-sangat ekonomis, tapi kayak kita itu sebagai bakernya nggak was-was gitu ya menjual produknya kayak gitu ya. Dan juga untuk ketahanan produk juga bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu ya. Oke, baca cek lagi caption di bawah. Kalau mau tanya-tanya tentang margarin, tentang brand atau apapun bisa komen di bawah. Kalau mau belajar setiap hari, kita lagi ada postingan di Instagram, bisa cek ke akun Instagram kursus baking private ya. Lalu kalau untuk mau lebih tahu info detail tentang kita, bisa cek kursusbakingprivate.com ya. Oke, see you.